Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Kemajuan teknologi seolah-olah tidak mengenal tepi. Banyak inovasi baru bermunculan. Berbagai wacana pengembangan ke depan juga terus digulirkan. Salah satunya adalah Metaverse. Istilah ini, dewasa ini menjadi semakin populer. Istilah yang terdiri dari dua kata, yakni meta yang artinya di atas atau melebihi, dan universe yang artinya alam semesta. Merujuk pada dunia serba digital yang melampaui dunia fisikal yang biasa. Banyak ahli memperkirakan bahwa dalam kurun waktu beberapa dekade mendatang, semakin banyak orang akan memilih hidup dalam metaverse. Pilihan ini dipercayai tidak terelakkan. Dunia semakin digital. Segala sesuatu akan digitalisasi. Manusia akan menghabiskan waktunya lebih banyak dalam dunia digital daripada dunia fisikal. Dalam dunia yang baru nanti, beberapa teknologi yang sekarang sedang dikembangkan akan menjadi lebih matang dan semakin tidak terhindarkan. Artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, dan hologram tidak lagi menjadi barang yang eksklusif bagi segelintir orang. Mesin digital akan menguasai dunia. Kedepan, mungkin akan bermunculan berbagai teknologi digital yang baru yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Bagaimana orang-orang Kristen seharusnya mengantisipasi dan menyikapi Metaverse? Apakah hal ini suatu hal yang positif atau negatif bagi manusia? Terutama dalam hal ini adalah gereja. Sama seperti ilmu yang lain, teknologi digital merupakan wujud kreativitas manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26-27. Manusia memang diberi kapasitas untuk mengembangkan kebudayaan. Dalam taraf tertentu, kreativitas dan potensi manusia mencerminkan penciptanya. Jadi, pada dirinya sendiri, kreativitas ini merupakan sesuatu yang baik. Metaverse berpeluang menghadirkan banyak kebaikan. Ada pemerataan informasi dan edukasi bagi semakin banyak orang. Segala sesuatu menjadi lebih efisien. Dunia hiburan menghadirkan semakin banyak pilihan serta kemudahan. Beragam keterbatasan akan dijembatani. Kecacatan fisik tidak menghalangi seseorang. Kecacatan fisik tidak menghalangi seseorang untuk menjelajah seluruh dunia secara digital. Perbedaan lokasi tidak lagi menghalangi. Komunikasi jarak jauh menjadi semakin tampak nyata dan sebagainya. Daftar kebaikan ini tentu saja masih bisa diperpanjang seiring dengan kemajuan yang ada di depan. Walaupun demikian, kita juga perlu mengingat bahwa dunia kita sekarang tidak lagi seperti semula pada waktu diciptakan. Dunia telah jatuh ke dalam dosa. Gambar Allah dalam diri manusia mengalami kerusakan. Manusia tidak lagi sepenuhnya menggunakan kreativitas dan potensinya untuk memuliakan Allah. Apapun usaha manusia untuk memenuhi kekosongan yang hanya bisa dipenuhi oleh Allah akan menghasilkan kekecewaan. Runtuhnya harapan manusia pada sains di era modernisme adalah salah satunya. Dulu banyak orang berharap bahwa sains akan semakin memudahkan hidup manusia. Teknologi dianggap sebagai segala-galanya.
Beberapa orang bahkan dengan arogan bernubuat bahwa manusia-manusia modern tidak lagi membutuhkan Allah. Sains telah menggantikan peranan Allah. Perang Dunia I dan II menghancurkan semua harapan palsu ini. Sains telah disalahgunakan oleh manusia untuk mendatangkan begitu banyak penderitaan. Pesawat tempur, kapal perang, senjata api, bom, atau meriam menjadi alat yang menakutkan dan mematikan. Apakah tragedi ini menunjukkan bahwa sains pada dirinya sendiri adalah salah? Tentu saja tidak. Tragedi ini mengingatkan kita bahwa sains bukan segala-galanya. Ciptaan dan karya mereka tidak mungkin menggantikan peranan pencipta. Bukan hanya itu, manusia justru seringkali menjadi akar masalah yang sesungguhnya. Apa yang baik dari tangan Allah dengan segera menjadi buruk ketika berada di tangan manusia. Hal yang sama akan berlaku pada metaverse. Walaupun ada banyak kebaikan yang dijanjikan, kita tidak boleh terlalu berharap bahwa dunia akan menjadi semakin baik. Selama dunia ini masih dihuni oleh orang-orang berdosa, kita tidak bisa terlalu yakin bahwa kita akan baik-baik saja. Teknologi yang semakin inovatif juga memberi ruang bagi kejahatan yang lebih canggih dan kehancuran yang lebih mengerikan. Metaverse juga tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan manusia. Kita diciptakan sebagai makhluk yang holistik. Kejadian 2 ayat 18 sampai yang ke-25. Pada saat yang bersamaan, kita adalah makhluk spiritual, emosional, fisikal, intelektual, dan sosial. Apa yang ditawarkan oleh metaverse tidak akan pernah memuaskan semua kebutuhan itu. Dunia digital hanyalah salah satu sarana, bukan penggenap kebutuhan eksistensial manusia. Sampai kapanpun, manusia akan membutuhkan Allah sebagai makhluk spiritual, sentuhan perasaan yang personal sebagai makhluk emosional, pertemuan tatap muka yang nyata sebagai makhluk fisikal, dan relasi yang intim dengan sesama sebagai makhluk sosial. Seperti yang kita tahu, metaverse adalah lingkungan virtual yang bisa kita masuki. Alih-alih hanya melihat layar. Singkatnya, ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bahkan pertemuan ibadah minggu dengan fungsi dari metaverse dapat dilakukan dengan menggunakan headset realita virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone, atau perangkat lainnya. Lantas, apa salahnya ibadah digunakan melalui metaverse? Bukankah ini juga menjadi pemasukan lebih bagi gereja-gereja lokal, di mana gereja-gereja lokal sudah banyak memiliki channel-channel YouTube pribadi yang tentunya ada sisi ekonomi yang diuntungkan dari program monetisasi dengan pihak YouTube. Lalu dari sisi lain, bukankah ini juga dapat menarik perhatian dari anak-anak muda yang bergeliat di dunia maya? Lantas, mengapa kita harus membahas ini? Yang toh terlihat dari luar nampak baik-baik saja. Tapi, orang Kristen yang merasa tidak cemas akan hal ini adalah orang Kristen yang tidak mengetahui makna ibadah yang Alkitab gambarkan. Maka dari itu, mari kita belajar terlebih dulu mengenai ibadah dalam Alkitab. Kita perlu memahami bahwa apa yang boleh dilakukan bukan berarti harus dilakukan. Kekristenan bukan tentang benar atau salah saja. Ada aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan juga. Paulus memberitakan nasihat yang bijak
bahwa segala sesuatu yang halal atau boleh dilakukan belum tentu berguna dan membangun orang lain. 1 Korintus 10 ayat 23. Orang Kristen perlu mencari cara juga untuk membawa kebaikan tertinggi bagi tubuh Kristus yang lain. Kita akan bicara mengenai ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah yang dalam bahasa Inggris disebut worship, diambil dari kata worshipper dalam bahasa Saxon, yang dapat diartikan sebagai menyatakan layak atau penghargaan pada seseorang yang dinilai layak atau diberi penghormatan. Ibadah dapat dimengerti sebagai ungkapan rasa takut, hormat, syukur, sukacita, dan pujian kita kepada Tuhan. Hal ini terjadi karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya, memberikan pemeliharaan, dan memberikan keselamatan. Dalam bahasa Ibrani, kata aboda yang artinya melenturkan tubuh hingga ke tanah, seperti orang bersujud, yang memiliki pengertian sama dengan kata proskuneo dalam bahasa Yunani, dan juga kata yang sama dalam bahasa Ibrani, sacha, artinya mencium tangan atau suatu sikap merendahkan diri terhadap orang lain karena menghormati. Ibadah merupakan bentuk pelayanan yang dipersembahkan kepada Allah. Hal ini bukan berarti hanya ibadah yang dilaksanakan di bait suci, namun mencangkup pelayanan yang dilakukan terhadap sesama manusia. Lukas 10 ayat 25, Matius 5 ayat 23, Yohanes 4 ayat 20-24, Yakobus 1 ayat 27. Tetapi ibadah Kristen tetap seperti kebaktian sinagog. Karena ibadah adalah bagian dari kegiatan utama suatu gereja, maka penjelasan teologi ibadah tidak dapat dilepaskan dari definisi Alkitab, tentunya mengenai gereja. Hal ini perlu supaya memberikan pemahaman yang jelas. Apakah gereja yang melaksanakan ibadah online adalah benar-benar gereja sesuai dengan prinsip Alkitab? Yesus berkata, "Sebab di tempat 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 20. Pada waktu Yesus menyampaikan hal itu, belum ada bangunan gereja. Bahkan ketika gereja mula-mula dimulai dalam kitab Kisah Para Rasul, pertemuan-pertemuan kebanyakan dilakukan di rumah-rumah. Dalam Roma 16 ayat yang kelima, gereja rumah disebut sebagai gereja. Hal yang sama juga disebutkan dalam 1 Korintus 16 ayat 19, di mana Paulus menyampaikan salam dari Aquila dan Priscilla bersama-sama dengan jemaat di rumah mereka. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31, jemaat di suatu daerah disebut sebagai gereja. Kemudian dalam Efesus 5 ayat 25 dan 1 Korintus 12 ayat 28, jemaat di seluruh dunia dapat disebut sebagai gereja. Merujuk kepada penyebutan Alkitab dan definisi istilah gereja, kebanyakan para teolog berpendapat bahwa bangunan formal tidak diperlukan untuk kehadiran gereja atau bagi orang yang berkumpul bersama dalam komunitas. Dalam Perjanjian Baru, kata gereja mungkin diterapkan pada sekelompok orang percaya di tingkat manapun, mulai dari pertemuan kelompok yang sangat kecil di rumah pribadi hingga sekelompok semua orang percaya dalam gereja universal. Gereja bukanlah bangunan gedungnya, namun gereja sesungguhnya ialah mereka yang berkumpul bersama dan percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Baru, kata Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk gereja adalah eklesia. Rasul Paulus menggunakan kata ini ketika berbicara kepada banyak orang gereja-gereja baru di seluruh surat-suratnya. Sesuai dengan ungkapan-ungkapan Alkitabiah lainnya, kata Alkitab tidak pernah merujuk pada bangunan atau struktur, tetapi pada pengumpulan orang-orang. Faktanya, kata itu lebih baik diterjemahkan sebagai pertemuan atau pertemuan di tempat umum.
Seringkali istilah ini digunakan dalam masyarakat Yunani untuk merujuk pada sekelompok warga yang berkumpul untuk kepentingan masyarakat. Melalui penjelasan pengertian gereja tersebut, dapat dipahami bahwa sebutan gereja dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, merujuk kepada orang-orang yang mengaku percaya pada Yesus Kristus. Dari pembahasan sepintas mengenai ibadah, tak bisa kita pungkiri bahwa adanya tubuh adalah bagian penting dalam ibadah yang perlu di-highlight. Bagaimana Alkitab berbicara mengenai tubuh? Tidak ada satupun orang Kristen yang menolak fakta bahwa manusia pertama diciptakan Allah sebagai makhluk bertubuh. Dalam detail yang dicatat oleh Kejadian 2 ayat 20-21, manusia pertama memiliki tulang dan daging. Di samping itu, manusia pertama dapat tidur, lapar, makan, dan berhubungan seks. Semua perilaku itu adalah bukti bahwa manusia itu bertubuh. Patut diingat bahwa kebertubuhan manusia ini sudah ada sejak awal penciptaan dirinya, sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ini berarti tubuh kita adalah bagian dari desain Allah yang orisinal akan manusia. Tubuh bukan kesalahan atau kecelakaan kosmik, seperti yang seringkali dituduhkan oleh gnostisisme. Kemudian dalam inkarnasi, Allah Anak berpartisipasi dalam kebertubuhan kita. John Robinson dalam bukunya Honest to God, London, SCM 1962, menegaskan bahwa Kristus tidak sama seperti dewa-dewa Yunani yang dikisahkan gemar menyamar sebagai manusia. Kemanusiaan Kristus bukan jubah penutup, keilahiannya yang dapat dicopot pasang seenaknya dan sekenanya. Dalam kalimat lain, Kristus bukan menyerupai manusia, melainkan Dia menjadi manusia seutuhnya. Sekali lagi, kebenaran ini sangat penting dalam membangun teologi tubuh yang baik, yaitu bahwa tubuh manusia begitu berharga di matanya. Rencana penyelamatan Allah bukanlah meniadakan tubuh kita, melainkan menebus tubuh kita dari dosa. Partisipasinya dalam kebertubuhan menyatakan penghargaannya atas tubuh yang memang bagian dari desain ilahi atas manusia. Lantas, apa kaitannya dengan penyembahan, dengan ibadah? Karena tubuh sangat berharga di mata Allah, maka ibadah yang di dalamnya ada penyembahan yang dilakukan oleh tubuh pun menyenangkan Dia. Marcia should let the bones dance, halaman 164. Percaya hal ini, bringing our bodies to church says we believe that God wants all of us, every part of who we are and how we are made. Penyembahan itu bukan hanya sebatas masalah sikap hati. Seakan-akan Tuhan tidak terlalu mempedulikan tubuh dalam penyembahan dan hanya memperhatikan hati. Ini akan lebih mirip dengan penganut gnostisisme. Penganut gnostisisme salah satunya adalah doketisme. Ya, doketisme merupakan sebuah istilah yang menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh manusia, melainkan hanya tampak sebagai manusia. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, dokein, yang berarti tampak atau kelihatannya. Doktrin ini mempertahankan bahwa Yesus Kristus hanya tampaknya saja mempunyai tubuh. Maka dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Yesus Kristus hanya memiliki tubuh surgawi dan hanya berpura-pura saja menderita dan mati. Doketisme bukanlah sebuah mazhab atau sekte, tetapi suatu cara berpikir tentang Yesus Kristus yang sejak zaman para rasul muncul dalam bentuk yang beraneka ragam. Ilah ini pertama kali muncul dalam buku sejarah gereja oleh Eusebius. Doketisme digunakan pada kekristenan perdana untuk menyangkal realitas inkarnasi Yesus secara fisik. Titik tolak pemahaman ini adalah pandangan bahwa materi itu jahat, penyebab dosa, dan tidak dapat dipersatukan dengan Allah Anak menjadi satu pribadi.
Segala sesuatu yang bersifat daging adalah jahat dan dapat mati, sedangkan segala sesuatu yang bersifat ilahi adalah baik dan tidak dapat mati. Bagi kaum Doketis, Yesus Kristus yang merupakan juru selamat berasal dari keberadaan ilahi, sehingga tidak mungkin benar-benar manusia. Bersama ajaran Gnostik, Doketisme bermaksud untuk menjauhkan realitas penderitaan itu dari Sang Kristus. Keilahian Kristus sangat ditekankan, sehingga setiap aspek kehidupannya di bumi hanya dianggap semu, mulai dari kelahirannya sampai kematiannya. Pada awal abad kedua, pandangan ini secara eksplisit ditentang oleh Ignatius dari Antioquia. Ia menganggap bahwa pemahaman ini adalah bidat. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-5, surat ini ditulis untuk melawan bidat Doketisme yang dipengaruhi Gnostisisme yang mengajarkan bahwa tubuh ini jahat dan jiwa ini baik. Sehingga dengan demikian, Tuhan Yesus tidak mungkin bernatur manusia. Bidat ini diikuti oleh Apollinarius di dalam sejarah gereja. Sehingga untuk menyerang dan melawan bidat ini, maka diadakan Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Kesimpulannya, tanpa kita sadari, metaverse membawa pengertian kita akan tubuh menjadi pengertian yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab notis tentang tubuh. Bahkan ketika orang Kristen tidak memahami bahaya dari metaverse ini, tentu membawa kita mendekati makna tubuh yang dimengerti oleh kaum Gnostik, yakni Doketisme, yang telah diakui sesat dalam gereja. Sehingga tubuh tidak dapat dipisahkan dari ibadah Kristen. Kehadiran orang percaya secara fisik adalah menyatakan kesempurnaan kita sebagai ciptaan yang memang sejak awal diciptakan sebagai makhluk bertubuh, datang untuk menyembah Allah, yang kita juga tahu bahwa pribadi Allah kedua, yakni Kristus, berinkarnasi dalam tubuh. Gereja yang peka melihat tanda-tanda zaman akan dimampukan untuk mengevaluasi, mengikuti, dan memproyeksi arah zaman. Gereja yang memiliki teologi yang sehat tidak akan mudah panik. Lagi pula kita perlu mengingat bahwa Allah mengontrol segala sesuatu. Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.